Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabi alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama kali mari sama-sama kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena sampai saat ini kita masih diberikan Allah limpahan rahmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua masih dapat hadir di Masjid Taqwa Kampus Universitas Medan Area yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah tadi, kemudian juga dilanjutkan dengan kajian keislaman. Tak lupa juga salawat dan salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita yang ditinggalkan ini tetap komitmen dan ittiba kepada sunnah-sunnah beliau. Sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, kajian kita kali ini tentang Pancasila dalam merawat kebinekaan. Ada baiknya tentu kita mengutip firman Allah di dalam Al-Qur'an, surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa, dan sesungguhnya Allah lagi Maha mengetahui, lagi Maha mengenal. Kalau kita mengkaji ayat ini, tentu Al-Quran sendiri sudah berbicara bahwa yang namanya manusia itu nanti mereka akan berkumpul menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tentu secara tidak langsung Al-Quran mengakui bahwa akan ada perbedaan nanti di kalangan manusia itu. Nah, maka perbedaan ini adalah merupakan sebuah keniscayaan yang tentu tidak akan kita bisa ganggu gugat, karena memang sudah dari sananya gitu. Allah mentakdirkan kita terdiri dari berbagai berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jenis kelamin pun juga berbeda gitu. Ada yang laki-laki dan juga ada yang perempuan. Begitu juga dengan Pancasila yang menjadi dasar negara kita, bahwa di sana ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika gitu. Berbeda-beda tetapi tetap bersatu jua gitu. Ini artinya apa? Bahwa secara tidak langsung gitu, kita yang tinggal di negara Indonesia ini mengakui bahwa adanya ragam perbedaan tadi. Apakah itu perbedaan budaya? Apakah itu perbedaan agama? Apakah itu perbedaan suku? Atau yang biasa kita singkat itu dengan SARA gitu. Suku, agama, dan ras. Nah, masing-masingnya ini punya perbedaan yang sangat luar biasa gitu. Mengingat memang bahwa wilayah Indonesia ini sangat luas sekali. Sepertiganya daratan dan 2/3-nya adalah kepulauan. Dan kalau kita melihat lagi di data yang masih data tahun 2010 yang dikeluarkan oleh BPS, bahwa Indonesia ternyata punya 1331 suku. Dan juga menurut Badan Bahasa Indonesia bahwa Indonesia punya 652 bahasa. Nah, coba bayangkan kalau kita flashback ke belakang misalnya gitu. Ketika kita mengingat peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, ini kan sebuah peristiwa, sebuah momentum yang tak mudah membuatnya gitu. Bagaimana menyatukan 600 bahasa itu? Menyatukan 1331 suku, tetapi disatukan dalam Sumpah Pemuda itu. Ini kan pekerjaan yang tidak mudah yang dikerjakan oleh the founding father kita, para pendahulu kita gitu. Mungkin sekarang kita juga tidak akan bisa membuat yang demikian. Ini kan pencapaian yang luar biasa gitu, yang dilakukan oleh para pendahulu kita, dan tidak gampang gitu kita membuat peristiwa ini lagi gitu. Menyatukan ragam perbedaan suku itu, menyatukan ragam perbedaan bahasa itu menjadi satu sumpah yang sama gitu. Yang kita kenal dengan istilah Sumpah Pemuda, yang dikenal dengan bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, kemudian berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia gitu. Walaupun memang yang diuntungkan di sini sepintas selalu adalah suku Melayu gitu.
Karena memang bahasa Indonesia ini diambil oleh bahasa Melayu. Tetapi kalau kita mengkaji lebih jauh misalnya gitu, apa yang pernah disampaikan oleh Profesor Usman Peli dalam seminar di Unimed, dia katakan bahwa sebenarnya juga suku Melayu punya piutang yang luar biasa terhadap bangsa ini gitu. Tetapi memang terkadang itu tidak terekam dengan baik gitu, dalam memori kolektif kita bersama gitu. Sehingga memang utang sejarah ini atau utang budi ini tidak terungkap ke permukaan. Dan juga orang Melayunya tidak mau mengungkap itu, karena sudah ikhlas memberikan yang terbaik tadi kepada Nusantara ini, atau yang kita kenal sekarang dengan istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, maka dengan ragam perbedaan ini gitu, tentu akan menjadi masalah bagi kita ketika kita memang berusaha untuk memasukkan ideologi lain ke negara ini, atau yang kita kenal dengan transideologi gitu. Kenapa gitu? Karena memang Indonesia sudah cukuplah gitu bahwa negara ini diatur oleh Pancasila, tetapi kehidupan beragamanya diatur oleh kitab sucinya masing-masing. Dan juga tidak boleh kita menyamakan gitu antara Al-Quran dengan Pancasila. Ini kan bukan yang selevel. Tentu Al-Quran levelnya lebih tinggi daripada Pancasila. Tidak bisa kita membandingkan satu hal yang tidak sama levelnya gitu. Karena Pancasila ini mengatur kehidupan bangsa Indonesia secara bernegara, sedangkan Al-Quran itu mengatur kehidupan kita gitu, dari segi agama dan juga dari segi kehidupan berbangsa dan bernegara gitu. Lebih kompleks lagi yang diatur daripada hanya sekedar kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu beda levelnya gitu. Maka tidak etis bagi kita untuk membanding-bandingkan gitu, antara Pancasila dengan Al-Quran. Tentu Al-Quran lebih jauh posisinya di atas gitu, daripada Pancasila tadi. Karena yang Pancasila cukupnya hanya di Indonesia. Walaupun memang beberapa negara tertarik dengan ide Pancasila ini, karena itu tadi bisa berhasil menyatukan 1331 suku dan 652 bahasa. Ini kan pencapaian yang luar biasa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Dan negara-negara lain juga agak kesulitan gitu, untuk melakukan pencapaian ini. Nah, ini yang harus kita syukuri bersama gitu, bahwa kita punya negara yang sangat luar biasa, kita punya ragam perbedaan yang luar biasa, kita punya ragam kebudayaan yang luar biasa. Maka mari sama-sama bagi kita untuk menghargai perbedaan tadi. Nah, tentu menghargai perbedaan itu bukan mencampur adukan. Nah, ini juga tidak baik. Saya misalnya mungkin hobinya minum kopi, imam kita mungkin Ustaz Zainun hobinya minum teh. Kan tidak mungkin gitu. Saya memaksakan Pak Zainun ini harus hobi dengan saya gitu. Atau tehnya saya campur dengan kopi. Tentu kan tidak enak rasanya gitu. Atau sebaliknya. Karena Pak Zainun sukanya teh gitu, saya sukanya kopi. Pak Zainun merasa senior, kemudian dia mencampurkan tehnya ke kopi saya gitu. Bukan begitu yang namanya toleransi gitu. Kita bisa duduk bersama, tapi juga dengan sesuai dengan keyakinan masing-masing gitu. Pak Zainun silakan menikmati tehnya, dan saya silakan menikmati kopinya gitu. Tetapi kita bisa membahas hal yang lain, walaupun minuman kita berbeda. Nah, begitulah juga yang namanya makna toleransi tadi gitu. Kita bisa berbeda agama, tetapi dalam hal tertentu kita bisa mencapai sebuah kemufakatan bersama. Dalam Islam juga diatur masalah muamalah. Silakan kita berbisnis dengan orang lain, silakan kita berbisnis dengan suku agama lain. Sepanjang bisnis itu tidak menyalahi aturan Islam, silakan saja, monggo gitu, dipersilahkan. Tetapi ketika bisnis tadi atau muamalah itu melanggar aturan-aturan dari Islam, maka tentu tidak baik bagi kita untuk melakukan tadi. Nah, inilah toleransi yang sesungguhnya. Maka jangan ajari lagi sesungguhnya orang Islam ini untuk masalah toleransi gitu. Karena di Al-Quran sendiri sudah diajarkan tadi gitu, bahwa Allah mengatakan pada kita nanti kita itu akan diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dan memang umat Islam itu sudah dari awalnya tadi mengetahui bahwa yang namanya perbedaan itu sudah lazim berada di tengah-tengah masyarakat. Jadi alangkah lucunya kalau ada orang yang mengajarkan kita lagi tentang makna toleransi gitu, atau tentang makna perbedaan tadi. Nah, kalau mungkin kita mau bicara kesukuan atau bicara agama tentu bisa. Tentu kita tidak melakukan tadi. Karena memang negara Indonesia ini mayoritasnya adalah diduduki oleh orang-orang yang beragama Islam. Bahkan pada the founding father itu, pejuang kemerdekaan itu juga kebanyakan beragama Islam. Termasuk orang-orang yang berada di balik layar gitu, menyusun teks Pancasila itu juga kebanyakan dari ulama-ulama Islam. Hanya dari agama lain lah hitungannya hanya bisa jari, tapi agama Islam itu banyak sekali tokoh-tokohnya. Ada Ki Bagus Hadikusumo, ada Kasman Sigwandi Bejo gitu, ada Khan Muzakar gitu, dan lain sebagainya. Ini kan tokoh-tokoh Islam yang sangat luar biasa gitu.
yang kontribusi pemikirannya ini sangat bernas sekali terhadap pendirian negara Republik Indonesia ini. Nah, inilah mungkin yang menjadi landasan kita bersama, bahwa kita sepakati bersama Pancasila ini merupakan panduan kita dalam bernegara, tetapi kita sebagai orang Islam gitu, kita menyepakati bersama bahwa Al-Quran adalah prinsip kita gitu, yang mengatur segalanya gitu. Tidak hanya kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga kehidupan kita dalam makna beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah baiknya kita tetap mengambil filosofi lebah itu. Orang Islam kan selalu dikaitkan dengan filosofi lebah. Ada apa dengan lebah? Lebah itu kan tidak akan mengganggu manusia atau orang ketika orang itu berada di bawah atau jalan di bawah sarang lebah tadi. Sepanjang kita tidak melakukan atau melempar lebah itu, maka lebah itu tidak akan mengejar kita. Begitulah orang Islam tadi. Sepanjang dia tidak diganggu oleh agama lain, maka saya yakin bahwa orang Islam itu tidak akan mengganggu. Tetapi coba lihat lebah. Ketika lebah itu diam di sangkarnya, lalu kita ganggu dia, apa yang terjadi? Semuanya turun. Semuanya turun mengejar kita gitu. Tidak ada yang tersisa di sarang lebah itu, karena dia merasa terusik gitu. Nah, itulah filosofi umat Islam itu. Dia seperti lebah gitu. Datangnya memberikan keuntungan sama orang lain gitu, karena dia meninggalkan kebaikan di situ, meninggalkan madu. Nah, umat Islam juga begitu. Tetapi ketika dia diganggu gitu, bukan satu yang turun gitu, semuanya akan turun gitu. Kenapa gitu? Karena memang rasa persaudaraan tadi gitu. Innamal mu'minuna ikhwah gitu. Bahwa orang Islam itu bersaudara gitu. Jadi satu saja yang disakiti, maka semuanya akan turun. Nah, inilah yang kita jaga bersama gitu. Tentu kita akan berdiam diri gitu ketika memang tidak ada yang mengganggu kita gitu. Ngapain juga kita mengganggu orang. Tetapi ketika agama kita diganggu oleh orang lain, tentu wajar gitu. Ketika umat Islam itu berusaha memegang prinsipnya gitu, dan juga tentu menegakkan kebenaran gitu. Bahwa Pancasila kan juga mengakui itu gitu. Bahwa kita berdiri di atas yang sama dan juga dihukum yang sama gitu, tanpa ada perbedaan tadi. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kebaikan bagi kita bersama, bahwa Pancasila ini tadi saya sudah katakan, ini menjadi panduan kita sebagai warga negara. Tetapi Al-Quran ini menjadi panduan kita dalam kehidupan yang lebih kompleks lagi. Tidak hanya kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga kehidupan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.